Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Puspitasari. Saya bersama teman saya Bapak Seto Marsudi. Kami di sini silakan Bapak Seto Marsudi, silakan dilihat orangnya. Kami berdua lakukan pengembasan modul 1.4 tentang budaya positif, yang dimana ini merupakan tugas dari PGP atau Pendidikan Guru Penggerak, yang dimana kami sebagai calon guru penggerak. Sebelum masuk ke dalam acara, izinkan saya untuk membuka kegiatan ini dengan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya sejenak untuk bersama-sama kita berkumpul di ruangan yang sederhana ini dengan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dan hidayahnya kita sama-sama diberi kesehatan untuk dapat berkumpul tempat ini, serta kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita berdoa membuka agama dan keyakinan kita masing-masing sebelum acara kita dimulai. Berdoa dimulai. Bismillah. Sudah selesai. Baik, dengan ini kita sama-sama baca basmalah. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin masih ngantuk ya? Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Hanya waktunya cuma sebentar kok, nggak lama, paling cuma sampai jam 3:30. Baik, pada acara kali ini saya selaku calon guru penggerak bersama Bapak saya, Bapak Seto Marsudi serta Ibu Siti Soleha sebenarnya sudah melakukan pengimbasan di SDN Pak Mangga 2 Selatan ya Bu ya kemarin. Namun pada saat itu kami berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang bentrok. Jadi dengan ini kami melakukan pengimbasan di sekolah SDN Pasar Baru 05. Baik, dengan itu kita langsung masuk materi aja ya Pak ya, supaya untuk mempersingkat waktu, boleh silakan Bapak Seto yang akan membawakan materi diseminasi budaya positif yang materi pertama. Silakan Bapak Seto. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu keluarga besar SDN Pasar Baru 05. Perkenalkan Bapak dan Ibu yang saya hormati, nama saya Seto Marsudi, murid kerja saya di SMA Negeri 20 Jakarta, dekat di sini. Dan pada hari ini saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah khususnya dan juga umumnya pada Bapak dan Ibu warga SDN Pasar Baru 05 untuk berkolaborasi dengan Ibu Widya untuk menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif, sesuatu hal yang telah kami pelajari ketika kami melaksanakan kegiatan pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 di Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelumnya mungkin saya di sini terkesan mungkin kurang sopan karena tiba-tiba datang hadir dan mengganggu waktu Bapak Ibu saat bekerja. Namun mohon sedianya mudah-mudahan harapannya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat di SD Pasar Baru 05. Nah, kami mohon izin bahwa seharusnya saya mengibaskan di sekolah saya, tapi karena suatu hal sudah dibahas oleh rekan saya, maka dari itu kami berinisiatif bahwa SD Pasar Baru 05 juga harus mendapatkan ilmu yang serupa agar nanti semua sekolah di Jakarta khususnya itu mendapatkan manfaat dari adanya calon guru penggerak di sekolah tersebut. Seperti Bapak Ibu. Nah,
Saya langsung saja Bapak Ibu. Materi yang akan kami pelajari, yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah konsep di sebuah modul di pelatihan calon penggerak namanya budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pada kesempatan siang kali ini akan kami bagi di mana 4 materi dasar oleh saya dan juga oleh Bu Widya Puspitasari. Untuk yang pertama adalah budaya positif. Ini adalah tema besar di modul ini yang akan kami bagikan kepada sekolah-sekolah. Harapannya supaya bisa bermanfaat. Yaitu harapan kami adalah bahwa budaya positif di setiap sekolah dapat terlaksana. Apa sih itu budaya positif? Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Agar tujuannya agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat dan pribadi mereka, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara Sambu. Ya, dengan harapan supaya anak-anak dapat berkembang sesuai kodratnya dan memiliki profil pelajar Pancasila sesuai yang kita laksanakan atau kita iterani bersama seperti itu. Ini adalah pandangan Ki Hajar Dewantara puluhan tahun silam dan sampai sekarang masih relevan, bahwasanya anak-anak dapat berkembang sendiri. Tugas kita hanya sebagai penjaganya supaya nanti kita bisa memanennya seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit simulasi saja. Mau izin bertanya, jika ada seseorang misalkan saya meminta Bapak Ibu mengepalkan tangan, boleh Bu? Nah, Bu kepala sekolah ya, mohon maaf dulu. Ya. Kemudian saya minta Ibu kepala sekolah untuk melepaskan atau membuka kepalan tangannya. Kira-kira mau dibuka atau enggak? Karena omongan saya. Pertanyaan saya, Ibu kepala sekolah membuka kepalan tangan Ibu karena omongan saya atau kehendak Ibu? Iya, karena kehendak saya. Nah, ini akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa ini satu semacam ilusi. Kita kira apa yang kita laksanakan itu karena orang lain, padahal bukan. Jadi, lanjut dulu. Ya, sesungguhnya yang kontrol atas diri sendiri adalah kita sendiri. Ibu kepala sekolah mau melepaskan tangannya karena ibu berkenan mendengarkan saya. Kalau misalkan ibu tidak berkenan, kalau mau saya omongin gimana pun nggak bakal lepaskan Bu. Saya kasih iming-iming 200 juta, tetap aja nggak mau orang kontrol ada di diri kita seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini yang mungkin pada siang ini kita akan sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Nah, tadi Bu, silakan, itu kuncinya. Nah, ini ada paradigma yang jujur kami pun saat belajar pun juga merasakan hal yang serupa. Bahwa kita kira seperti itu, ternyata bukan. Ya, bahwasanya ada ilusi yang kemudian melahirkan harapan yang tidak berdasar. Wah, ini kayaknya berat sekali Bu. Tapi insya Allah materinya tidak terlalu berat. Ya, menurut Dr. William Glasser, seorang ahli psikologi dari USA sana. Nah, ini yang menarik ya, bahwasanya ada ilusi guru lah yang mengontrol murid. Mungkin selama ini kita sebagai guru juga merasa seperti itu. Oh, dia bisa karena gua yang ngomong nih. Ya, dia mau baris karena gua yang ngomong nih dan sebagainya. Oke. Kemudian ada ilusi juga bahwa penguatan positif efektif bermakna. Nah, ini agak aneh nih. Penguatan positif itu efektif, kalau itu ilusi. Kemudian ada lagi kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat membangun. Itu ilusi juga. Dan terakhir, orang dewasa berusaha untuk memasak. Itu juga ilusi juga. Setelah itu, next. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah betul guru mengontrol murid? Tidak. Ya, kenyataannya murid tidak bisa kita kontrol. Ya, karena yang bisa mengontrol itu diri dia sendiri. Bapak Ibu pernah merasa ada murid yang bisa kita omongin kasarnya, ada yang enggak. Kok bisa seperti itu? Karena murid itu yang mengontrol dia sendiri. Dia mau sama kita, dia ikut kita. Dia nggak mau, ya udah kayak gitu, kasar seperti itu. Jadi anaklah yang mengatur dirinya sendiri. Nah, kemudian kita berhadapan bahwa kita memberikan penguatan yang positif itu selalu efektif, padahal tidak. Ya, ayo dong kamu kayak gini, nanti ibu berikan hadiah dan sebagainya. Itu enggak sih, seperti itu. Kemudian ada lagi, kita sering seperti ini. Kita buat kritik, kita buat murid atau orang lain merasa bersalah. Kita kira itu menguatkan karakternya tidak. Ya, kita kritik, ada orang merasa bersalah.
Apakah itu berhasil? Tidak. Yang ada malah membuat perasaan buruk gitu. Oh, ternyata saya nggak bisa. Ya, mungkin saat itu efektif, tapi ke belakangnya dia merasa inferior atau merasa tidak percaya diri. Kemudian ilusi ini biasa dari kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya, orang dewasa itu memilih hak untuk mengatur anak murid kita, padahal tidak. Ya, kita tidak memilih hak untuk mengatur murid-murid kita. Jadi, nah, ketika murid menurut, iya, tapi hasilnya kan membuat penyesuaian. Oke, buat turutin dulu, tapi tahu ya, gitu misalkan seperti itu. Nah, di sini ilusi-ilusi tadi sudah terjadi berjalan begitu saja tanpa kita sadari. Nah, ini harapannya kita bisa mengetahui hal itu dan bisa merubahnya dengan menumbuhkan sebuah disiplin positif. Nah, boleh Bapak Ibu saya tanya, kalau disiplin yang Bapak Ibu ingat atau pertama kali yang Bapak Ibu tercetus pada kata disiplin apa? Tentang apa? Soalnya boleh? Jangan di orang dalam. Orang dalam. Oke. Bapak, Pak, boleh kalau ada disiplin ingatnya apa? Pemaksaan. Terima kasih Pak. Ibu Pendumping, Bu Sri, Sri boleh? Kalau disiplin Ibu ingatnya apa? Aturan. Pemaksaan, aturan, pemaksaan kendak dan sebagainya. Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan betul ya, kita kalau ingat disiplin langsung tata tertib, harus teratur, patuh, memaksa dan sebagainya. Tidak salah. Nah, namun yang ingin kita sampaikan adalah sebuah disiplin yang positif. Nah, karena memang disiplin di budaya kita itu memang dimaknai itu sesuatu yang kita paksa, kita lakukan kepada orang lain supaya dia menurut atau patuh pada kita. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau ada kata disiplin pasti tidak nyaman. Ya, disiplin ya. Anak pun juga merasa seperti itu. Kamu harus disiplin. Itu buat mereka juga sama. Langsung menunjukkan kata ketidaknyamanan seperti itu. Nah, dan juga ini yang lebih sering, disiplin hukuman ya. Ketika anak tidak disiplin dihukum dan sebagainya. Ini sudah sebuah hubungan yang berhubungan sekali, sering sekali terjadi. Padahal sungguh berbeda. Belajar disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman Bapak Ibu. Nah, itu adalah suatu alternatif yang justru harus dihilangkan. Dan di sini mohon izin nanti kami akan men-share dihilangkan dengan apa? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Widya pada bagian Ibu Widya. Silakan Ibu. Ya. Mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, yang kami sampaikan bukan hal yang baru Bapak Ibu. Ini izinkan ya bahwa kami ini hanya penguatan saja, review saja, sharing sebagai pendidik ya. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, tapi menggurui Ibu Kepala Sekolah Formal Polisi. Oke. Bapak Ibu, saya yakin tujuan Bapak Ibu dan saya pribadi sebagai pendidik adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Betul Bapak Ibu ya? Ketika keluar dari sekolah kita, dari SD, lanjut SMP, SMP lanjut SMA, SMA langsung lanjut kuliah atau mungkin bekerja, harapannya mereka bisa memiliki disiplin, memiliki sebuah perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal. Oke, dan harapan kita anak dapat termotivasi tidak dari luar tapi dari dalam, dari intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama, satu Indonesia tercantum dalam P3 Profil Pelajar Pancasila. Mungkin di sini kita nggak usah terlalu melangkah kemana-mana, cukup di sini saja. Ini sudah merangkum nilai kebajikan yang dituju oleh kurikulum kita, pendidikan kita secara nasional. Begitu. Oke. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif itu tentunya kita harus tahu dulu motivasi manusia itu bisa muncul karena apa. Nah, Dr. Diana Gosen ini dari psikolog juga ini memiliki teori bahwa manusia termotivasi oleh 3 hal. Ya, yang pertama adalah manusia melakukan sebuah kegiatan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, manusia melakukan kegiatan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, 2 ini adalah sebuah motivasi yang tidak salah, namun berasal dari 2. Yang terakhir harapan kita adalah motivasi yang tumbuh itu dari diri sendiri, bahwa anak atau kita ingin menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, oke, lanjut. Ya, terima kasih. Yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini
kata kuncinya adalah kalau saya nggak ngelakuin, tas saya gimana? Gitu. Dan ini motivasinya bersifat eksternal. Dan ini motivasi yang rendah, ya. Seperti misalkan anak sekolah karena tidak ingin dihukum orang tuanya. Ini motivasi yang rendah. Ya, ketika orang tuanya tidak ada, selesai. Dia nggak ada waktu, nggak ada motivasi buat sekolah. Ya, anak mau ikut pelajaran Bu Widya karena dihukum, dan Bu Widya nggak ada, selesai, aman. Gitu kan, seperti itu. Aja dulu. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pengaruh lain. Ini kata kuncinya, apa yang akan saya dapatkan kalau melakukannya? Nah, ini juga sama bersifat eksternal. Ini mungkin sharing saja Bu untuk yang ini. Baru terjadi di sekolah kami ya, bahwa ada anak yang memiliki masalah dalam berangkat sekolah. Kemudian oleh wali kelasnya, karena wali kelasnya mungkin juga baik dan empati, dibilang seperti ini, kamu boleh ke sekolah, nanti ibu pesen gojek, ibu bayar. Kalau rumahnya di Roksi. Ya, jadi kan cukup jauh itu Roksi ke Karanganyar ya, 20 ribuan lebih. Ya, sekali dua kali, tapi ternyata oleh anak tersebut mungkin akhirnya berubah. Dan tadinya motivasi sekolahnya hal lain, akhirnya berubah ke sini. Oh, gue mau sekolah karena gue dibayarin gojek, seperti itu. Nah, akhirnya dia mau sekolah karena dapat imbalan. Nah, baru tahu tadi teman-teman, karena wali kelasnya nggak cerita. Ya, dan tadi baru kita obrolkan sama anaknya bahwa itu bukan hal yang baik. Ya, karena itu motivasi eksternal. Ketika wali kelasnya nggak ada, selesai. Ya, siapa yang bayar gojek? Nah, kayak gitu kan, karena nggak mau sekolah seperti itu. Nah, harapan kita adalah ini, bahwa anak muncul dari dalam, itu adalah motivasi yang paling kuat. Oke, saya menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan seperti itu? Dan ini adalah sebuah motivasi intrinsik, nah itu yang muncul dari dalam, bahwa kita, ya manusia melakukan hal ini karena kita mau, ya, bukan karena dipaksa, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, tapi karena kita mau seperti itu. Lanjut dulu. Nah, ini motivasi internal. Harapannya semua anak kita memiliki motivasi ini. Sekolah karena emang kayak sekolah. Berprestasi emang karena berprestasi seperti itu. Bukan karena hadiah, piala atau hukuman seperti itu. Oke. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang dua awal saya rasa Bapak Ibu udah ini ya sering mendengar ya, hukuman, konsekuensi. Restitusi mungkin yang sebuah kata baru buat kita semua. Ya, nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bu Widya. Oke. Nah, ketika kita menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti ini, ketika ada pelanggaran, kita cenderung untuk melakukan dua hal, entah hukuman atau konsekuensi, seperti itu biasanya. Lanjut Bu. Nah, kita akan memperkenalkan sebuah solusi atau program yang kita sebut dengan restitusi. Oke, kita lanjut Bu. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Lanjut Bu. Ya. Untuk hukuman, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa hukuman ini sifatnya tidak terencana. Murid tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan hal seperti itu, dan biasanya satu arah, kemudian nggak nyambung biasanya. Ambil contoh misalnya seperti ini, anak tidak mengerjakan PR, ya lari kamu lapangan 2 kali. Itu satu hal yang nggak nyambung. Apa hubungannya nggak kerjain PR sama lari? Gitu. Anak juga nggak dapat satu arah. Biasanya bersifat instruksi, gitu kan? Ya, kamu berisik, maju ke depan, angkat kaki kamu. Dulu saya suka kayak gitu, kayak gitu. Kalau nggak, aduk tembok, jangan kuping, kayak gitu kan? Maksudnya, gua ngobrol, tapi kok kenapa jangan kuping? Kan mulut yang ngomong, gitu kan ya? Urusannya apa gitu, seperti itu. Tapi karena murid nggak bisa apa-apain, gitu kan? Makanya hukumannya sifatnya bisa fisik atau psikis, mental. Misalkan, anak nggak ngerjain PR, langsung diledekin, dasar kamu anak miskin misalkan gitu. Apa hubungannya dengan orang miskin? Jadi itu sebuah hukuman. Anak nggak nyangka dapat hal seperti itu, sifat hukuman. Oke, lanjut Bu. Ya, kalau konsekuensi ini sudah terencana. Ya, kalau kamu nanti tidak mengerjakan PR, ya nanti kamu ibu setrap ya, misal seperti itu. Kalau kamu tidak masuk, nanti kamu, nah ini ada sebuah konsekuensi. Ya. Nah ini terkesan biasanya bagus, karena biasanya kita menganggap bahwa ya dia udah tahu, kita udah tahu, selesai, masalahnya gimana kayak gitu. Padahal ya tidak nyaman. Ya, tetap ketika kita tahu, ya misalkan saya sebagai murid, saya tidak mengerjakan PR, terus saya tahu kalau nggak ngerjain PR, saya suruh beli permen, contoh misalkan. Mungkin saya menerima, ya, tapi saya nggak nyaman. Tetaplah, alah beli permen kayak gitu kan, tetap
mungkin tidak disampaikan, gitu kan. Nah, dan kita merasa dimonitoring selalu, diawasin. Nah, kalau konsekuensi seperti itu, biasanya kita merasa dicari kesalahannya. Nah, ini konsekuensi. Nah, gitu ya, Ibu. Nah, untuk restitusi nanti ada bab tersendiri, ya. Yang jelas kesimpulannya, tujuan kita menumbuhkan disiplin positif bukan untuk menghukum murid atau membuat murid merasa buruk, tapi kita ingin murid menghargai dirinya sendiri, muncul motivasi intrinsik, jadi kita tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi menghukum lah atau melakukan hal yang merugikan murid, dan kita juga khususnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Widya sampai di akhir. Namun Bapak Ibu yang saya hormati dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kami mohon izin saya pribadi pada siang ini bertepatan dengan rapat dinas di sekolah. Jadi mohon izin saya untuk mungkin meninggalkan waktu terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali lagi. Yang jelas sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, ya. Jadi mohon maaf Bu Ibu Kepala Sekolah, saya terkesan datang atau keluar aja gitu. Tapi jelas terima kasih kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, mohon izin. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Seto. Ya, mohon izin Ibu serta rekan-rekan semua, kami berdua atau berenam tidak bermaksud memang menggurui, tapi emang kami sama-sama ingin memberi sharing ilmu, berbagi sama Bapak Ibu semua tentang apa sih yang telah kita pelajari selama 3 bulan ke belakang ini, yang dimana memang destinasi positif ini kita ingin sama-sama gimana sih kita menuju sekolah yang ramah anak, membudayakan positif yang ada di sekolah, yang dimana memang banyak tadi seperti hukuman, seperti konsekuensi, ya. Apakah kita sudah menjadi guru yang terbaik? Jujur saja, saya saja berkaca dengan diri saya sendiri, memang sebelum mengikuti guru penggerak ini merasa saya sudah betul untuk mengajar siswa. Tapi pas setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata secara tidak langsung saya tertampar bagaimana apa yang sudah saya lakukan dengan siswa dan apa yang telah saya lakukan dengan sekolah ini, ternyata itu semua masih belum maksimal, seperti itu. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu, kami berbagi ilmu kepada Bapak Ibu, ya. Jadi kami tidak bermaksud menggurui, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu sudah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penimbangan kepada teman-teman. Baik, karena banyak yang ngantuk, boleh saya melakukan ice breaking sebentar nggak? Boleh ya, untuk melatih konsentrasi kita. Oke, bisa diangkat tangannya semua Bapak Ibu. Udah, boleh diangkat tangannya semua Ibu. Baik, boleh diangkat tangannya semua Bapak Ibu? Oke, kalau saya bilang berputar-putar berarti tangannya diputar-putar. Oke. Putar, stop. Nah, kalau saya bilang stop berarti di stop ya. Oke. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Ada yang ingin konsentrasi. Oke, kita ulang lagi ya. Berarti diputar-putar. Kalau kita bilang stop berarti stop ya. Oke, kita coba putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop, putar. Oke. Tepuk tangan semuanya. Oke. Tadi Bapak Seto sudah memberikan sedikit tentang hukuman, konsekuensi, dan apa tadi ya? Saya lupa tuh. Hukuman, konsekuensi, dan disiplin ya. Baik, saya akan meneruskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah,
Kita tahu seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, betulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Baik, kita lanjut. Yang dimana ada segitiga tentang survival, ada biologi, ada power, freedom, dan fun. Atau yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu ada kasih sayang dan rasa yang diterima, lalu yang ketiga penguasaan, serta kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kita masuk yang pertama dulu, kebutuhan tentang bertahan hidup. Jadi kemampuan untuk bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan, atau pakaian. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, di sini adalah kebutuhan psikologis, yang dimana kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Nah, yang di sini yang ketiga adalah penguasaan, di mana kebutuhan ini untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya selalu menjadi pemimpin seperti ketua kelas. Mereka tuh pengennya dianggap, dihargai, ya, dihormati dan diakui. Lalu ada kebebasan, yang mana kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, maka perlu bergerak dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, ya, ingin menikmati apa yang dia lakukan. Lalu di sini ada posisi kontrol restitusi, yang dimana tadi telah disampaikan dengan Bapak Seto. Nah, apa sih restitusi itu? Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang restitusi? Belum ya? Baik. Saya juga baru belajar kemarin. Menurut dosen pada tahun 2004, restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, pada restitusi ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, pada penekanannya bukanlah pada bagaimana dia berperilaku untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol restitusi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, setidaknya secara nggak langsung sebenarnya kita sudah memposisikan diri kita pada kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita termasuk guru yang penghukum, atau kita menjadi teman, atau kita menjadi manajer, membuat merasa bersalah, dan pemantau. Oke, kita lanjut. Posisi pertama adalah sebagai penghukum. Apa sih itu penghukum? Boleh Ibu? Perilaku kontrol negatif. Nah, guru berbuat misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Menyindir dalam artian biasanya kita tidak sadar ya Bapak Ibu ya, menyindir perasaan anak tentang tidak secara langsung kita membuli. Apakah bentuk fisiknya atau perilakunya yang sehingga teman-temannya meniru. Oh, kan kamu misalkan gendut, kan kamu gendut. Kata bu guru kamu gendut. Nah, itu sebenarnya ternyata secara tidak langsung kita sudah menjadi
guru yang menghukum karena sudah menyindir anak tersebut. Lalu guru berkata misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ya seperti itu. Lalu hasilnya memberontak. Jadi anak itu menjadi berontak, pendendam dan menyalahkan orang lain karena guru itu terlalu banyak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir sehingga anak itu tidak mau disalahkan. Ya. Lalu silakan Ibu. Murid berkata, saya nggak peduli karena sudah tahu pasti saya ditunjuk-tunjuk, pasti saya disindir di depan teman-teman, pasti saya dibully di depan teman-teman. Jadi anak itu sudah dikasih tahu pun udah nggak peduli seperti itu. Nah, dampaknya pada murid pasti akan mengulangi kesalahan berulang kali dan berulang kali. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dari dunia berkualitas. Betul, boleh? Nah, sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini masih termasuk perilaku kontrol negatif, seperti berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Secara tidak langsung kadang kita sama murid, kalian tahu nggak, ibu itu sedih. Ibu sedih deh kalau kalian seperti ini. Jadi mereka merasa, ya kenapa ibu sedih ya? Kan perasaan kita baik-baik aja ya. Nah, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Dan anak mikir, ya kenapa? Perasaan tadi ibu baik-baik aja dah. Jadi anak itu membuat merasa bersalah dan hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong seperti yang tadi saya bilang. Kan tadi nggak ngapa-ngapain dah. Padahal dia kan sudah tahu dia itu salah, yang membuat gurunya kecewa. Tapi dia menyangkal karena dia nggak mau disalahkan. Boleh lanjut. Dan murid berkata, maafkan saya. Nah, dampaknya bagus, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi murid masih menganggap gurunya ke dalam dunia berkualitas. Silakan. Di sini adalah guru menjadi teman. Biasanya kalau sudah dalam posisi ini sudah di kelas tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas rendah mungkin masih belum menjadi teman yang baik ya. Perilaku kontrolnya masih positif, alhamdulillah. Guru berbuat dan membuat alasan untuk murid-muridnya. Dan guru berkata, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan ya. Baik, dan hasilnya itu ketergantungan. Nah, itu negatifnya anak itu menjadi ketergantungan. Lalu murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi misalkan ada kasus yang anak-anak sudah beranjak dewasa, SMA, SMP, SMA, yang menganggap gurunya itu sebagai temannya. Karena merasa sudah dekat dengan guru itu, ya, mereka seenaknya, ya kan? Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, yang memberikan dampak pada murid, silakan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Ya, dengan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi memang ada keterkaitan antara guru dan siswa. Nah, di sini ada posisi pemantau, perilaku kontrol yang positif, lalu guru yang berbuat, menghitung dan mengukur. Silakan Ibu. Guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan apa yang terjadi sekarang? Silakan. Nah, hasilnya tuh menyesuaikan bila diawasi. Murid berkata, saya akan mendapatkan berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi anak itu mengukur. Kalau saya melakukan perkataan ibu, saya dapat apa? Seperti itu. Nah, dampaknya pada murid menitik beratkan dampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Oke, kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas ini. Memang guru masih dianggap oleh murid untuk meletakkan guru tersebut di dunia berkualitas. Baik, yang terakhir ya, manajer ya.
Kontrol diri, motivasi internal. Nah, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa sebabnya? Apa alasannya? Nah, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu perbaiki? Apa kamu mau memperbaikinya? Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi anak itu secara langsung berpikir, apa ya? Apa yang tadi kita yakini ya? Kesepakatan kelas, dia akan berpikir kembali. Apa sih yang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Boleh lanjut, dan hasilnya dapat menguatkan watak dan karakter. Nah, di sini nih yang kemarin saya mendapatkan visi, ya, guru Yana ya, kemarin membuat karakter siswa itu ternyata tidak mudah. Memang apalagi kita harus bercermin kepada diri kita sendiri ya, guru Yana ya, bahwa apakah kita sudah berkarakter sebelum kita membuat karakter ke siswa, ya. Jadi memang untuk menemukan karakter ini sangat sulit. Kita harus belajar dulu, tiada henti, baru kita dapat membuat karakter. Lanjut. Nah, murid berkata, bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi anak-anak itu berpikir sendiri bagaimana mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat. Lalu dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Baik, silakan lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Next. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa bermakna. Nah, di sini ada peraturan dan nilai-nilai kebajikan, yang mana peraturannya misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai-nilai yang dapat kita terapkan adalah tanggung jawab. Secara langsung kita memberikan tanggung jawab kepada anak bahwa coba setelah dipakai mainannya, setelah dipakai alat tulisnya, taruh lagi kepada tempatnya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Dapat kita ambil nilai-nilai kebaikan dan menghormati orang lain. Seperti itu. Lalu lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebaikannya kita mendapatkan komitmen. Jadi anak itu secara langsung, oh iya, harus 15 menit sebelum pembelajaran dimulai kita sudah harus ada di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini gabungan beberapa nilai keyakinan kelas yang disusun guru bersama warga kelas atau siswa. Nah, di sini contohnya ada anak-anak sedang menulis tentang keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati. Boleh dengar Ibu? Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sebagai guru kita menjelaskan dulu kepada murid apa sih itu keyakinan kelas. Lalu murid menuliskan pendapatnya masing-masing. Kebetulan kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak memang meskipun kelas 1 ya Bapak Ibu ya, saya mencoba untuk mereka berpikir apa yang mereka pikirkan tentang kesepakatan kelas, mereka tuangkan di dalam tulisan. Dan itu yang nanti akan kita sepakati bersama dan mempunyai konsekuensinya masing-masing. Baik, kita lanjut. Ada murid-murid menempelkan pendapatnya di depan kelas dan guru mengelompokkan apa yang ditulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, nanti ini ada keyakinan kelas dari Ibu Siti Soleha sendiri, ya, bersama siswanya. Siswa yang menulis sendiri lalu dituangkan ke dalam banner ya, supaya lebih terlihat. Baik, di sini ada segitiga restitusi. Kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ketika masih muncul permasalahan pada anak, maka kita tidak menggunakan atau melakukan segitiga restitusi. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapatkan dan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, di sini ada sebuah segitiga restitusi yang dimana kita bisa menstabilkan identitas,
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena memang kesempurnaan hanya milik Allah ya. Pasti semua punya melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Lalu yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir, keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Tuh, baik, silakan. Next. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang terdiri dari berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi kita nggak perlu langsung menghukum. Sama, saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran tentang menerapkan segitiga restitusi ini, terutama di kelas saya sendiri. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, kamu berhak merasa seperti itu. Baik, silakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Boleh silakan Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pasti kita jarang nih menanyakan hal-hal seperti ini kepada siswa. Tidak sengaja, tanpa sadar kita langsung menghardik, menghukum, kamu salah, lari, kamu nggak ngerjain PR, ke depan berdiri, ya seperti yang tadi Bapak saya tanya itu tidak nyambung seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kembali. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita memang menanyakan anak-anak itu, gimana sih kelas yang diidamkan? Seperti apa sih kelas yang membuat mereka nyaman? Seperti itu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi memang kita harus menanyakan siswa ini mau menjadi apa, seperti itu. Silakan. Oh, oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih, semoga pembahasan tentang budaya positif ini bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk memperbaiki budaya positif di SDN Pasar Baru 05. Mohon maaf Ibu, mungkin terlalu singkat atau terlalu lama penjelasan saya terhadap materi yang telah saya paparkan, dengan harapan kita dapat menerapkan budaya positif kita di kelas masing-masing, terutama tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dapat kita sepakati bersama dengan siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, saya membuka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Apa yang ingin ditanyakan? Pada ngantuk ya? Sambil cemil-cemil. Jadi memang kemarin, mohon maaf, mohon izin banget. Kemarin memang sangat dadakan ya Bu ya, untuk pendampingan individu. Kemarin di sini saya sangat ini juga karena subuh saya baru mendapat WA, baru baca ya bahwa memang kembali ke jadwal awal, dan memang itu tidak terkonsep banget karena dadakan. Jadi saya terima kasih banyak sama Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan kepada saya bersama teman-teman saya untuk memberikan imbasan kepada teman-teman yang lain. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, tentang posisi kontrol budaya positif yang ditanamkan oleh guru? Silakan. Kalau tidak ada, izinkan saya untuk menutup kegiatan ini ya. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Rahmat? Boleh, Pak Dani? Nah, sebenarnya itu sih
Ya. Sebenarnya seperti itu Bu. Jadi dalam hal disiplin itu kan secara nggak langsung kita memaksakan anak ya Bu ya. Kamu harus seperti ini. Anak itu harus disiplin, masuk. Saya juga masih belajar sih Bu tentang bagaimana sih caranya supaya anak itu secara nggak langsung disiplin dengan kesadaran dia sendiri tanpa harus kita melakukan pemaksaan dan merasakan. Iya betul Bu. Jadi memang kemarin saya sengaja anak-anak maunya kelasnya seperti apa. Kalau kita belajar maunya anak-anak itu seperti apa? Apakah mau Bu dia lagi menjelaskan kalian mau ngobrol atau kalian ibu yang menjelaskan kalian mendengarkan. Jadi anak-anak berpikir sendiri. Oh iya ya, kalau Bu dia lagi menjelaskan itu ngobrol-ngobrol. Baik, ya kita langsung tampilkan. Memang anak kelas 1 Bu, saya luar biasanya karena mereka bisa berpikir secara hoax, secara langsung kan ini hoax ya. Mereka berpikir, mereka tuangkan ke dalam ini. Memang banyak sih Bu yang belum bisa nulis, nyontek juga sama temannya, tapi ada usahanya alhamdulillah. Iya, kreatif. Jadi dia meskipun dia tahu apa yang dia pikirkan, saya nanya secara lisan, dia tahu, tapi dia nggak bisa menuangkan dalam tulisan. Akhirnya dia nyontek kepada temannya. Tapi itu udah ada usaha dari dia. Boleh disimulasikan. Boleh nanti kita simulasikan segitiga restitusi, ya, yang dimana posisi kontrol seorang guru. Silakan. Yang termasuk manajer itu segitiga restitusi. Ya, boleh. Ini ya, ini kamu ini aku, ini kamu. Nah, di sini ada seorang anak ya yang berebutan mainan. Misalkan ini anak kelas 1 ya. Ada apa anak ibu? Ini punya aku. Gak mau aku. Ayo sini. Ini ada apa? Pertanyaan pertama-tama kan kita nanya. Ini ada hal apa yang terjadi? Ya, menstabilkan. Ya, ada apa sih? Kok terjadi keributan? Ya, permasalahannya apa? Ya, bagaimana caranya saya dapat memperbaiki keadaan ini? Ya. Yang pertama tuh menstabilkan identitas. Nah, kita sebagai menstabilkan identitas. Mana ya ini? Sudah nih. Ngantuk. Iya. Barang ngantuk. Kan tadi saya juga nggak begitu ngerti segitiga restitusi itu apa kok ada 3 menstabilkan identitas, validasi kesalahan, keyakinan. Nah itu segitiga restitusi itu nanti dicontohkan nih di sama Bu Widya, pertanyaan apa gitu, pertanyaan apa sih yang ada di menstabilkan identitas itu. Terus Bu Widya bertanya tahapan apa nih pertanyaan itu kepada siswa. Oh dia menstabilkan identitas. Terus ada pertanyaan lagi, oh dia validasi kesalahan. Terus ada dia baru keyakinan kelas. Nah keyakinan kelasnya itu yang ada di kelas sama keyakinan sekolah. Jadi untuk konflik, iya, contoh konflik ya. Coba deh, oh kamu Misalkan nih, iya. sebagai Bu Siti Soleh sebagai manajer ya. Saya salah. Ini yang benar. Jadi pertanyaannya saya salah tapi tetap masih dimaafin, masih ada kata-kata yang saya berbeda. Siti Soleha, kenapa yang terjadi? Pertama saya menanyakan dulu apa sih yang terjadi? Kenapa kamu mengambil punya Eva? Iyalah, aku mau pinjam, masa nggak boleh? Kamu boleh punya itu. Oke ya. Kamu boleh meminta, tapi tidak dengan cara mengambil, ya, tapi dengan cara meminjam. Kamu nggak salah. Bu Ida nggak nyari siapa yang salah di sini.
pasti kita akan mencari solusinya, seperti kamu bisa meminjam secara baik-baik kepada Eva. Seperti itu. Ya muridnya kocak ya, paling begini aja udah. Bisa. Tahap kedua, baru tahap kedua tuh validasi kesalahan ya. Iya. Kita sadar dulu. Membuat dia sadar dulu kesalahannya apa, lalu apa? Yang meyakini. Bagaimana kita meyakini kesepakatan kelas kita? Kamu ya, apa sih yang kita sepakati? Ingat nggak apa yang kita sepakati? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kalau misalnya nih, kan anak kadang ada yang jujur aja, gitu kalau kayak tadi mungkin seperti juga. Iya. Saya minjem dulu, tapi bisa punya saya. Gimana caranya? Harus itu apa sih harus alasan apa pendekatan, jadi harus tetap mencari alasan siswa tersebut yang tadi kebutuhan dasar manusia, apakah dia untuk bertahan hidup, apakah dia ingin di power penguasaan, apakah hanya ingin mendapat kasih sayang kan. Nah itu kita harus tahu backgroundnya nih anak nih apa ya, pasti kan dia kebutuhan dasarnya setiap pilihan kan pasti punya daya choice ya untuk memilih dia melakukan sesuatu. Jadi yang diajari sih seperti itu. Kalau saya sih masih jauh ya, termasuk guru-guru yang belum sabar. Cuman kalau menurut konsep tadi tadi, yang biasa itu sampai hari Iya. apa kan? Itu konsepnya masih dalam teoritis ya. Iya.